setuju bang, hanya itu. Tapi karena muncul kau kan tadi ngelawan-ngelawan, berarti yang ada di dalam kau Beelzebul. Karena tidak mungkin di dalam diri kau Roh Kudus akan menentang saya. Iya Karena betul saya tuh pun Bang dari Luga, Roh ya Kudus. betul tuh Bang Tidak Luga ada tadi. tanda-tandanya. Iya betul tuh Bang Luga tadi kata si Binsar gini, orang diapain nama si Luga bukan sembuh tapi mati katanya gitu. Si Binsar tadi ngomong gitu, kurang ajar kok Binsar. Nah, Astagfirullah. berarti berarti karena di dalam dirinya dia ini adalah Beelzebul. Ini artinya gini loh. Dibanding Muslim, ini jauh lebih stadiumnya lebih parah dia ini. Makanya kalau saya dengan Muslim kan santai aja bawaannya karena memang masih ada harapan untuk selamat. Kalau menurut Yesus Kami ya, kan gini Bang Muslim Luga, itu justru kami diproyeksikan kan untuk gini Bang selamat. Luga, kami menghargai Bang Luga sebagai nabi. Nah mereka ini tidak menghargai loh, padahal kami umat Muslim menghargai Ya. Nah itu makanya Bang saya Luga loh. bilang, Kalian kenapa nggak menghargai setan mereka ini udah bukan ibarat kata tuh, kalau kata Yesus kan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah kalau ini udah mengatakan Lucifer di dalam aku di dalam Lucifer. Jadi dia ini sama Lucifer itu udah Fitnah satu. sekali Nabi ini. Gini loh itu. Kalau kan Bang Luga ini ngaku Nabi nih, dia udah sering naik turun surga. Kalau dia benar-benar Nabi udah naik ke surga, ngapain dia turun lagi? Mendingan lagi surga sama Tuhan Yesus gitu loh. Payah ini wilayah Luga nih, aduh. Itu pertanyaan standar itu. Itu pertanyaan kau itu udah ditanyakan oleh ribuan orang. Itu pertanyaan standar. Ketika sebentar, kau diam dulu, Ucok. Jadi gini, ketika orang dibawa ke surga, Bukan aku itu hanya untuk survei, melihat. Ketika orang dibawa ke surga, itu hanya mengasih tahu bahwa surga itu ada. Tujuannya adalah supaya dia boleh turun ke bumi, bersaksi kepada orang-orang bumi bahwa surga itu benar-benar ada. Jadi kita harus percaya, harus yakin. Berarti ke neraka juga. Kapan kita ke surga? Nanti kunjungan ke sana iman. Pernah nggak kunjungan ke neraka juga sempat? Nah, Bang Luga, itu kan si Binsar makanya nanya kayak gitu, dia iri samamu Bang. Karena kok bisa ke surga, dia belum pernah Bang. Makanya dia nanya gitu. Dia itu nggak menghargai kau sebagai nabi. Loh, Mbak Esti. Kalau dia pernah kunjungan ke neraka, yang katanya lagi orang-orang macam Binsar ini nasibnya gimana gak kalau di neraka? Nah, itulah, coba jelasin Bang Luga, jelasin Coba Bang. jelasin Kak. nah kan saya ini kan tidak langsung menyerang. Saya harus tahu dulu roh apa yang ada di dalam dirinya si Bincar ini kan. Makanya saya tanya, udah dibaptis belum? Udah. Di mana gerejamu? Niko, udah. Oke, masih sama-sama satu gereja dengan aku kan. Kamu pernah ikut kom nggak? Kom itu adalah seperti kayak diklat untuk standar pengajaran dari Gereja Betel Indonesia. Udah. Saya tanya lagi, di dalam kom kan diajarkan ada nabi, saya bilang. Kalau kamu Gereja Betel Indonesia, berarti kamu kan harus ngikutin ajaran GBI dong. Oh iya bang, ternyata masih ada nabi katanya. Nah, oke. Dalam hal itu dia betul semuanya. Tapi ketika dia misalnya mengatakan saya, tapi lo bukan nabi, berarti dia ini hanya memanfaatkan Gereja Betel Indonesia, tapi yang di dalam dirinya dia itu masih ada setan. Enggak. Jadi dia di Gereja Betel itu hanya untuk memakai nama GBI. Karena begini, sebentar dulu, nanti gantian bicaranya. Orang yang betul-betul Gereja Betel Indonesia itu saya sudah sering tanya di Komal ini ya. 90% ketika mereka saya tanya, apakah kamu percaya saya adalah nabi? Paling jawabannya begini. Oh, kalau memang Bang Luga memang merasakan ada urapan kenabian atau memang Bang Luga merasakan suatu kesaksian dari Tuhan, ya kenapa enggak? Saya pun percaya kalau memang itu betul. Harusnya jawabannya begitu. Itu jawaban standar orang yang saya tanya di Komal dari Gereja Betel Indonesia. Tapi karena kawan ini, walaupun dia bergereja Betel Indonesia, mungkin dia di situ hanya nyari teman. Agak gini aku nanya aja lah, pusing aku dengar ceramahmu Bang Luga. Berarti kau bisa bernubuat
Tahuan ngibul. Begini loh, bernubuat itu Tuhan yang suruh, bukan elu. Goblok. Aduh, Bernubuat itu adalah dorongan Tuhan, bukan pesanan elu. aduh langsung keluar Ditempelan di kenabiannya. kepala lu. Parah nilaiku ini, aduh. Emang begitu, Nabi itu begitu. Bernubuat itu adalah roh Tuhan yang dorong bicara, bukan atas suruhan elu. Si manusia lu bodoh banget sih lu. Namanya juga udah bernubuat, berarti suruhan Tuhan. Bukan lo yang Parah nyuruh. kita ini Bang Luga. Oh lah itu tuh lah semar mata tuh. Itu eksekusi dulu Luga gantian kita. Udah punya saya tambah punya Udah lah, masuk bikin neraka motor ini. ini. Kepala batu kok udah nyari. Astaga. Parah memang dia. Udah turun kau. Enggak. Ganti yang lain. Bentar, ya. Bodoh kali. Masa bernubuat disuruh-suruh. Itu dukun. Kalau dukun bisa kau bayar, bisa kau gaji. Misalnya dukun, ini besok si Ucok ini mau sembuh nggak atau mati nggak? Nah dukun itu bisa ngikutin omongan kau, tergantung bayaran kau ke dia. Tapi Kalau Nabi nggak bisa, Nabi itu Tuhan berarti sendiri yang bicara, bukan sudah ada ada kau yang tanya-tanya. sudah tahu apa yang terjadi Bang Lailuka. Kalau ke depan kan sudah tahu apa yang terjadi kalau bernubuat kan. Contohnya berapa menit lagi, berapa jam lagi gitu loh. Iya, kalau Tuhan bicara ke dia bukan atas pertanyaan kau. Misalnya besok saya Nabi itu Roh Kudus yang mendorong dia berbicara, bukan kau yang nanya-nanya. Mulai merah signal lu ga, dibenerin dulu signalmu Ini merah. orang. Oh, sinyalmu kelanaklan. Oke, lanjut. Gimana mau bernubuat sinyal aja merah. Kacau. Oi, kalian lah dulu yang nanya-nanya dia. Aku udahlah cukup Itu hapus. nggak ada hubungannya. Ya udah gini lah. Turun lah kau, Kan turun kau. aku nggak Sembahlah percaya roh dia kau Nabi. ya. Aku Kenapa sih serahkan nggak lah percaya? dia. Ya kayak udah dia. lah, sembahlah roh kau yang ada di busuk itu ya. Gara-gara ulos ini. Jadi Lu kenapa sih nggak sembahlah percaya roh kalau lu kau. Nabi Binsar? Ya. Apanya sih yang nggak lu percaya? Kan udah ada bego, bro. Udah ada media. Dari mana ceritanya ada Nabi pakai kacamata? Loh, Nah, itu Nabi dia. kok pakai kacamata itu? Kan itu bukan, nggak ada syarat Nabi harus nggak pakai kacamata. Atau pakai kacamata. Salahnya di mana kalau Nabi pakai macam aduh goblok satu ini. Masa katanya Nabi itu manusia, dia kalau mau beli kacamata sama dia, apa urusannya Nabi nggak boleh pakai kacamata? Ya Lu udah udah, gila ya, gini. lu makanya jangan kebanyakan disoalin sama lu kita. Iya, biar ada diskusi kita lah Luga. Terus ceritain dulu surga kita itu seperti apa sih yang udah pernah Luga naik ke surga itu gitu loh. Kau nggak tahu ngibul berarti. Nah, kalau kau tanya gitu masih bisa dibilang waras. Jadi jangan kau bilang, kau bukan Nabi. Bodoh. Kau juga belum dengar ceritanya, kau Ya udah udah, ayo, bilang ayo bukan lah. Nabi. Ayolah, Dengar dulu, Ya, belajar Mama. dulu kau. Iya. Jangan roh opung kau panggil ke sini, kita Enggak. opung kau. Aku juga nggak percaya opung roro opung Luga. Udahlah lanjut. Jadi gimana cerita surga ini? Coba. Ya udah, sih mau ibadah ini. Begini, enggak itu tukang Sih, daging. bohong. Terus kenapa Ya, nak aku? terus. Gini, ada benar gak bidadari di surga itu Bang Luga, di surga yang Bang Luga naikin itu gitu loh. Coba dulu kutanya dulu ya. Jelasin dulu ya. Jadi di sorga itu yang tentunya banyak malaikat ya, di sana banyak jutaan lah malaikat, beratus-ratus juta lah ya. Tapi surga itu kan ada kelasnya, ada tingkatan. Sama seperti misalnya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Itu pakai AC tidak? Jadi ada AC-nya surga nggak? yang paling tinggi itu namanya Jerusalem. Di Layak. surga itu tidak ada AC, tapi sudah melebihi AC.
Ya, di surga itu sudah sejuta kali dari bumi, ya. Sejuta kali lebih modern. Jadi kalau di bumi ada mobil, berarti di surga juga ada mobil. Jangan kau bikin surga itu kayak kampung nenek kau. Kayak kampung gitu loh. Kayak hutan-hutan belantara yang bau busuk. Berarti ada Surga mobil itu ILS sejuta dong, kali dari New York. Ada mobil ALS, PMH, motor koran. ALS itu adalah mobil orang gembel. Bodoh. ALS itu totalnya. Di surga yang ada cuma mobil-mobil mewah, itu pun cuma ada di Yerusalem. Kau diam dulu, kau jangan iya, dulu iya, kau. iya. Kau lihat roh opung kau udah mulai masuk ke kau. Oke, di sana bisa main Mobile Legend nggak? Ya diamlah dulu muncung kau. Kau lihat roh opung kau udah mulai menggenjot kau dari belakang masalahnya. naik turun jalannya. Jadi Diam dulu. Sinabung Raya, Sinabung Raya, Sangguling itu yang ke sana. Kalau naik turun naik gunung. Iya, ini pas aku lagi ngomong roh opungnya ngegenjot belakangnya dia dari belakang, dilepas dulu, udah dimasukin tadi kulihat. Jangan ngomong dulu kalau aku lagi ngomong. Ku tahu kau anak dajal kau. Jadi gini. Jadi ya surga itu ada kota, ada tentunya seperti kabupaten, kecamatan, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, surga tingkat tertinggi itu namanya Yerusalem. Itu kotanya itu sejuta kali dari New York. Saking mewahnya itu jalannya aja itu seperti kelihatannya seperti kaca tapi dari emas. Saking beningnya emasnya itu jadi kelihatannya kayak kaca tapi itu dari emas murni. Itulah jalannya aja sudah seperti kaca, itu ada ayatnya di Wahyu pasal 21. Nah, disitulah mobil cuma ada di surga tingkat tertinggi. Jadi di surga yang lain, bagian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu nggak ada mobil. Yang ada paling kereta api atau apa. Berarti kalau di surga yang di bawahnya itu kalau mau kemana-mana pakai kendaraan umum dong nggak? Iya, jadi yang ada mobil itu. Oh, macam ada busway gitu ya? Ya, kalau yang pernah gue dengar sih bukan busway sih, kayak kereta api. Iya, kayak tram Kereta gitu ya. api. Kayak Ada Alfa Mini nggak? Luga, ada Alfa Mini nggak di sana kayak itu tuh? Di sana semua ada ya, tapi bukan seperti orang belanja. Di sana sudah pokoknya kelasnya bukan kayak di bumi lagi deh, udah sejuta kali dari bumi. Jadi kita udah nggak bisa ngebayangin lagi sakit. Tanya nih Luga, ini kan sesuai apa cerita-cerita orang yang sudah pernah ke surga. Katanya kalau di surga itu bukan hanya yang kelompok-kelompok tadi itu sesuai bidang studi, contoh pemabok, dikasih dia ini di tempat ini pemabok, habis itu ya pezina dimasukkan di tempat pezina, nanti saat apa lonceng apa penghakiman nanti baru digoreng semua, betul kah? Ya, jadi namanya neraka ya. Neraka dengan lautan api beda. Jadi semua orang yang berdosa itu dibikin di neraka. Itu percabul, penjina, yang tidak bayar perpuluhan, ataupun yang mau hujat Roh Kudus, masa cuma yang tidak bayar mengejek-ngejek perpuluhan aja Nabi. dosanya sama dengan zina, Kak? Ngeri kali. Itu kan jatuhnya lo kan lo maling, duit itu kan lo makan. Nggak mau bayar perpuluhan gitu berarti Iya. sama dengan zina ya. Wih, pantas sih bom kena Iya. azab tuh. Kan justru orang pelit itu lebih nyebelin daripada orang berzina. Orang pelit itu nyebelin gitu loh. Orang lagi lapar dia makan sendiri, orang nggak dikasih, kan itu kan jahat namanya. Mau ngutang nggak dikasih ya bang? Orang pelit itu paling jahat. Makanya namanya mamon. Ada satu jenis setan di neraka namanya mamon. Itulah yang mengkoordinator orang-orang pelit di seluruh dunia. Itu namanya mamon. Jadi yang membuat orang pelit di seluruh dunia ini adalah satu sosok jenderalnya setan yang namanya mamon gitu loh. Tidak mau menyumbang pelayanan, dia cuma mikirin dirinya, cuma mikirin ngeredit mobil, ngeredit motor gitu kan.
tapi nggak kaya-kaya gitu loh, hidup dalam kesusahan karena hidup dalam kepelitan gitu. Karena orang pelit itu termasuk tingkat kejahatan yang luar biasa. Itu salah satunya, orang ya pasti masuk neraka lah. Makanya jangan jadi orang tuh jangan jadi orang pelit. Terus di surga ada berapa tingkatan nggak? Tadi kan yang paling tinggi Yerusalem. Ada berapa tingkatan nggak? Surga yang paling jauh dari tata Allah sebenarnya bukan tingkatan ya. Jadi dia semakin jauh dia. Jadi misalnya kayak Jakarta nih. Jakarta kan ibu kota. Kalau nanti satu tingkat di bawah Jakarta misalnya masuk Bandung. Tambah jauh dari Jakarta Semarang, tambah jauh dari Jakarta Surabaya. Jadi tingkatannya itu bukan berarti tingkat ke atas seperti gedung pencakar langit, enggak, tingkatannya itu dia semakin jauh. Karena Tuhan berkata di Yerusalem baru. Nah, jadi kota Yerusalem itulah kota yang paling dahsyat di surga. Kalau yang jadi, tingkatan paling jauh lah, surga yang paling jauh dengan tata, itu fasilitasnya apa aja gak? Firdaus. Iya, yang paling jauh dari itu cuma dapat baju sama makan. Fasilitasnya apa gak? Cuma dapat baju sama makan, nggak dapat rumah. Ah, cuma dapat baju sama makan, nggak dapat tempat tinggal gitu? Iya. Terus tinggalnya di mana? Udah lo jalan-jalan aja lo di taman. Oh, tinggalnya di taman. Ya duduk-duduk di taman. Waduh. Rebahan-rebahan. Susah-susah ke surga di sana nggak dapat rumah. Aduh. Ya makanya ketika lo di bumi, lo harus menginjil, lo harus mendukung penginjilan, lo harus sumbang penginjilan. Karena ketika lo menginjil ataupun menyumbang penginjilan, lo bisa setidaknya masuk surga tingkat pertama. Di surga tingkat pertama itu lo dapat apartemen, dapat flat, kamar-kamar. Oh, kayak itu ya. Nah, kayak baru surga tingkat kedua, gitu lo baru dapat rumah. Jadi kamar-kamar kayak kontrakan gitu ya, flat gitu ya. Rusun. Ya, tapi bisa pacaran tapi kan kontrakannya juga udah luar biasa. Itu Ya. bisa pacaran nggak? Tapi bentuknya flat, kamar-kamar. Katanya surga kan Kristen itu nanti jadinya roh, nggak? Buat apa rumah-rumah flat itu buat apa nggak? Itu yang ngomong rokok orang gila. Sini muncungnya biar gue tamparin muncungnya. Ngomong asal ngajarin orang. Makanya lo kalau belajar tuh belajarnya sama Nabi, jangan sama guru, jangan sama pendeta. Pendeta itu dia nggak tahu tapi ngajar orang karena itu bukan bidangnya dia. Yang mengetahui tentang surga itu kelasnya udah harus Nabi. Hidup kayak roh. Salah lah. Salah ya. Ya sini muncungnya gue tamparin muncungnya sini. Bawa ke depan gue tamparin gitu, muncungnya. Waktu ditanya kebanyakan ngomongnya kayak gitu. Iya, karena lo tanya pendeta yang bukan kapasitasnya. Ketika lo misalnya sakit, lo bawa diri lo ke kemana ke tukang jahit kan nggak nyambung. Itu kan bukan bidangnya dia, bukan bidangnya tapi lo tanya. Kalau masalah surga lo tanya itu bidangnya Nabi, bukan bidangnya pendeta. Jadi jangan tanya pendeta. Pendeta tuh kerjanya cuma menjaga jemaat, menguatkan jemaat, bukan mengurai tentang surga. Jadi harus tahu bidang-bidangnya. Kalau surga tanyanya sama Nabi. Kalau masalah misalnya lo mau putus pacar, nah tanyanya sama pendeta. Jadi ada bidang-bidangnya. Jadi jangan asal nanya. Lo tanya tentang surga, lo tanya pendeta akhirnya dibilang roh, ya jatuhnya muncungnya pengen gue gampar pendeta ada yang ngomong kayak gitu. Kasih tahu ya. Kalau ada pendeta ngomong gitu, datang ke Luga, langsung muncungnya digampar sama Luga gitu bilang. Jadi jangan sok tahu. Kalau Nabi itu bisa beristri berapa? Juga. Ya jomblo. Alkitab berkata dilarang menceraikan istrinya. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi Nabi itu harus beristri satu, nggak boleh beristri lebih. Kalau yang istrinya banyak itu, yang di perjanjian lama gimana? Kan Nabi katanya itu salah. Ini jadi pada dasarnya Abraham itu salah, tapi kan Tuhan belum mengeluarkan perintahnya di zaman Abraham, ya. Jadi Tuhan itu ibarat kata karena perintah Tuhan itu kan datangnya kan Taurat itu di zaman Musa. Makanya di zaman Musa sudah mulai Tuhan membuat ajaran-ajaran. Tapi ketika Nabi seperti Abraham melakukan pernikahan 2 kali kan dia kan ditegur Tuhan kan melalui si Sarah, usirlah Hagar beserta anaknya itu karena dia tidak akan mendapatkan warisan. Jadi Tuhan negornya itu masih secara halus.
Nah, tetapi nanti di perjanjian di zaman Musa, disitulah baru Tuhan menegur. Jadi itu kan orang-orang yang masih baru lahir, apa manusia-manusia pertama lah itu kan, Nuh, Terah, Abraham, itu kan masih orang-orang udah zaman dulu lah itu. Jadi ajarannya itu belum diekspos saat itu. Jadi sejak zaman Musa lah dikasih tahu nggak boleh menikah begono begini begitu. Yang paling banyak bukannya Sulaiman? Sama Kak? seperti iya, makanya kan Sulaiman kan hancur kerajaannya. Tapi Makanya kan kerajaan setelah Israel itu Daud. dirobek Tuhan karena dia kawin mulu kerjanya. Enggak, masalahnya dia setelah Daud. Yang Musa, Daud juga istrinya lebih dari satu. apa? Mu- Nabi Salomo itu kan istrinya. Iya, semua dengerin, semua nabi-nabi ya di zaman perjanjian lama yang melakukan poligami itu hancur kehidupannya. Daud juga kan hancur hidupnya. Anaknya baku bunuh, dia pun mau dibunuh. Makanya dia minta ampun sama Tuhan, minta tolong di masa tuanya, ya artinya Tuhan maafkan. Tapi kan konsekuensi dari perkawinan 2 kali kan selalu berurai air mata kan. Baik Yakub juga sama, dia harus kehilangan Yusuf. Daud juga anaknya harus saling baku bunuh, ya kan. Jadi dibaca di Tuhan Bible itu katanya kan Daud itu hidup sesuai dengan aturan Taurat dan diberkahi. Bagaimana tuh? iya, maksudnya ya, Daud itu memang mengasihi Tuhan, tetapi kan dalam perkara seks dia kan gagal, ya kan. Kita juga sayang sama Tuhan, Tuhan juga sayang sama kita, tapi kan bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Makanya kekurangan-kekurangan sengaja ditulis dalam Alkitab supaya kita jangan melakukan. Itu loh. Jadi Daud, Salomo itu orang-orang gagal semua dalam berumah tangga, dalam kehidupan seksualnya itu gagal. Yang berhasil dalam kehidupan berumah tangga itu Ishak, Yusuf, Yesus, Paulus. Nah, itu orang-orang yang benar-benar sukses dalam berumah tangga. Gitu. Sejak kapan Yesus berumah tangga? Yesus berumah tangga, Yesus berumah tangga. Paulus sama Dan Yesus maksudnya emang Yesus berumah tidak tangga ya? jatuh dalam dosa seksual. Yesus tidak jatuh dalam dosa seksual, kan dia kan tidak menikah, jadi dia bisa menahan. Oh, jelaskan dong, nanti salah paham. Paham ya? Jadi nabi-nabi kalau misalnya dia melakukan poligami, kita lihat kehidupannya hancur. Lihat kan Abraham, ya kan? Abraham punya anak 2, Ismail, misalkan ribut kan sampai sekarang kan? Itu kan Palestina itu kan keturunan Ismail. Ishak kan Israel itu kan keturunan Ishak, kan ribut kan, korban jiwa terus darah berjatuhan. Kenapa? Ya itu gara-gara kesalahan itu. Makanya kesalahan Nabi itu jangan kita ikutin. Kesalahan Nabi ditulis supaya kita menghindari, bukan untuk dicontoh. Lu contoh ya lu mati lah. Terus ngapain lu suruh kami nyontoh kau juga kalau gitu? Loh, apa? Gue nggak suruh. Kan lu udah gue suruh ke neraka tadi. Ngapain lagi lu nanya-nanya? Gue suruh lu ke neraka. Gaji gur, tempeleng pula kau nanti. Ayah, kau Bodoh. Jadi begini, Pak Luga. Tambah Kau panggil sini. tambah Pak Luga 1. Jadi jumlah nabi dalam Kristen itu ada berapa? Begini ya, nabi itu tidak dibatasin jumlahnya, tapi memang bukan jutaan. Nabi itu sampai kapanpun harus ada. Yang harus dari bangsa Israel itu adalah penulisnya. Penulis kitab suci harus dari bangsa Israel, itu betul. Tapi kalau dibilang Nabi harus dari bangsa Israel, itu ajaran anjing, ajaran setan. Nggak ada itu. Nabi harus dari bangsa Israel itu nggak ada. Ya bener itu Gak. Itu ada di KPR 13 nomor 1 itu Gak. Bener itu Gak. Tapi kalau dibilang penulisnya harus dari bangsa Israel, gue setuju. Tapi kalau dibilang Nabi harus dari bangsa Israel, itu ajaran babi. Nabi banyak kok, sampai kapanpun Nabi tetap ada, bajigur. Oke, silakan lanjut. Ya, coba ini Pak Luga sebutkan nabi-nabinya orang Kristen coba. Ada Comam, ada Chuck Pierce, ada Hatna Hudson, ada Prophet Bill Heman, ada Prophet Cindy Jacob,
Yang di Amerika ada, yang di Indonesia ada American Dream Baxter juga propet itu yang dari Amerika. Banyak kalau di Amerika tuh panggilan mereka tuh propet. Cuma di Indonesia aja ketinggalan zaman. Lu jangan ngikutin ketinggalan zaman, harus go internasional. Yang saya maksud dalam tepok nanti. Yang saya maksud dalam perjanjian lama juga. Ya kalau dalam perjanjian lama kan udah jelas, ada Zakaria, ada Meleaki, ada Samuel, ada Nabi Nathan, ada Musa, Nuh, segala macam. Itu kan pelajaran SD itu, masa lu tanya lagi? Enggak, tapi yang Nabi di masa kini setelah Nabi yang ada di Bible itu kan secara umum kan banyak yang nggak mengimani itu gak. Kenapa? Ya itulah kesesatan organisasi. Mereka ini kan budak dari organisasi. Misalnya organisasinya AKBP atau apa. Mereka ini budak dari organisasi, bukan hamba Tuhan, bukan ngikutin ajaran Tuhan, tapi menjadi budak gereja, budak organisasi gereja. Kita itu jangan ngikutin organisasi gereja. Organisasi gereja itu sudah banyak intervensi Lucifer, sudah banyak intervensi adat istiadat. Makanya kita harus menerima ajaran Tuhan dari nabi-nabi, bukan dari pendeta. Pendeta itu semua budak organisasi semua itu. Apa kata atasannya, apa kata sinode, diam. Nggak taat sama ketua sinode, pecat. Itu budak organisasi namanya. Jadi lu jangan ngikutin apa kata pendeta, ikutin apa kata nabi. Karena kata nabi itu berbentuk nubuat, bukan berbentuk ajaran. Kalau ajaran bisa dipelintir-pelintir. Coba lihat gereja, pidong sama pidong aja bisa dimainkan, gay. Titit sama titit kan main, dinikahkan, sejenis. Apa itu ajaran Tuhan? Bukan. Tapi kok organisasi melegakan. Makanya gue bilang organisasi itu jangan diikutin, tempel nanti muncul kau. Itu udah bukan organisasi itu gak. Denom itu bukan organisasi loh gak. Masa Denom dibilang organisasi? Iya, Denom itu kan organisasi. Denom itu organisasi. Gimana sih lo? Udah paham belum? Kalau enggak kan neraka aja. Juga. Pak. Sejak kapan kau jadi nabi juga? Siapa lagi sih? Enggak, ada yang mengangkat kah atau mengangkat sendiri? Ya Tuhan Yesus lah mendatangi saya. Nah, ceritakan dulu. Saya lagi berdoa, Tuhan Yesusnya datang. Ceritakan dulu ya. Ada saksinya tidak kan? Kalau dalam kesaksian orang Yahudi kan harus minimal 2-3 orang. Baru suatu kesaksian. Ada banyak sekali. Itu baru dianggap sah. Jadi kalau Pak Luga diangkat jadi nabi itu ada saksinya tidak? Saya 20 pendeta nubuatin saya. 20 pendeta bernubuat tentang saya. Jadi bukan cuma omongan saya. Jadi 20 pendeta itu udah bernubuat tentang saya kalau saya itu hamba Tuhan dan nabi. Jadi bukan saya yang ngomong. Kayak udah dipilih sejak di kandungan gitu gak ya? Macam gitu ya? Iya. Kalau gue seperti Simpson, gue tuh udah nazir dari perut mama gue. Berarti tidak makan nasi lagi nih Luga ini. Tidak, mana ajarannya kalau nabi nggak boleh makan nasi? Lu lama-lama lu kebanyakan nyembah opung kau sih ya. Lama-lama bukan cuma kau yang kutampar, opung kau pun kutampar nanti lama-lama. Kok jadi nabi? Nabi itu manusia. Bojak. Itu Yohanes itu dia makannya belalang sama ini madu. Nabi Nathan makan nasi kok, Nabi Musa makan nasi. Mana ada nasi nih? Mana Yesus dan murid-muridnya aja makan nasi kok. Mana ada nasi? Yesus aja makan nasi, makan roti. Mana ada nasi? Makan roti sama aja. Iya dulu mereka kan makanannya roti. Yesus aja makan roti kok yang Tuhan. Saya lama padi itu sama aja. Cuman bentuknya aja yang dibikin roti, kita dibikin nasi. Tapi itu kan masih satu serial lama padi. Makanya aku bilang kau ke neraka aja cepetan. Mumpung masih ada. Mumpung kloter terakhir nih malam ini. Tuh dengerin tuh, maksudnya kloter terakhir ya gak ya? Berarti setelah ini kemungkinan besar nggak terselamatkan nggak ya?
Tahu nggak? Tapi kan Ini masalahnya kalau ini ini di depan kacamatanya gua itu. nih, ini gua banting pakai meja nih satu nih. Kalau pas lagi gua ngajar dia ngotot, gua banting pakai meja. Masalahnya kacamatanya ini loh. Ini dari surga apa dari? Itu salahnya Itu kacamatanya dibeli di Senen itu. Beli 3 gratis 4. Aduh, memang susah nih orang-orang sesat ini memang. Shalom. Shalom. Shalom le marbata. Kau beli dulu lai luga ini le. Enggak. Kita nggak usah saling apa di sini kita ya. Ini kan roomnya Ito, ini kan room Muslim. Artinya kita bertanya di sini, jangan kita saling ini. Artinya kalau memang Lai Tambunan mengatakan dia seperti itu urusan dia. Pokoknya kita jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain ya. Betul. Ya kalau memang kita pelaku firman ya lakukan firman. Ya, yang penting kan kita buahnya terlihat, buahnya. Dari buahnya orang bisa melihat. Betul. Nggak usah sibuk ngurusin Nabi, mau ngaku dia Nabi. Bertanya aja, ini room Ito ini kan dia kan membuka room untuk kita bertanya tentang Muslim. Lai Luga saya kemarin ada masuk di roomnya si Nandar nih yang sering menghujat-hujat. Ya, cuma saya nggak terpancing sih. Menurut Lai Tambunan, coba kasih penjelasan Lai, karena Nandar mengatakan bahwa di Alkitab itu ada kata Muhammad yang perumpamaan tentang perempuan Yerusalem dengan Raja Sulaiman. Dia mengatakan bahwa yang berwajah menarik di situ, dia mengklaim bahwa itu adalah Muhammad. Coba kasih penjelasan supaya yang di sini juga, karena itu sering dibawakan Nandar nih. Saya sudah jelasin di situ saja perikopnya beda. Kenapa kok tiba-tiba ada kamu mengatakan bahwa itu Muhammad ada di situ? Nah, coba itu. Jadi kita nggak usah memperdebatkan yang lain tentang lain ini. Yang penting kita buahnya, jadilah menjadi pelaku firman, itu saja. Kita tanya kepada Ito di sini tentang kepercayaan dia, itu aja supaya kita jangan ribut. Ya, mailah orang ribut tamu. Ya betul itu Pak. Jadi ya untuk yang Kristen itu ya, makanya kan saya bilang lebih baik kalian mengalahkan Muslim, menginjili Muslim daripada kalian menyerang-nyerang saya, ya kan? Kau juga menyerang saya tentang itu ini. Artinya kita kan kamu kan menyerang saya. Bukan menghujat kita saling ini. Artinya menurut Muslim bagaimana, lalu menurut kita itu artinya kita supaya dapat ilmu perbandingan, bukan berarti kita saling menghujat, enggak, jangan ya, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Coba Lai Luga dulu, Tambunan, karena Tambunan kan dengan Manurung kan berbeda sebenarnya. Berek itu sebenarnya si Luga ini ya. Oke. Saya berapa kali dengan Nandar tuh sampai saya baca satu perikop. Masa ada tiba-tiba ini cerita tentang perempuan kecantikan perempuan Yerusalem, kok tiba-tiba ada Muhammad, dari mana asalnya? Nah, coba. Oke. Saya jawab ya Pak ya. Iya. Saya jawab sebentar ya. Jadi gini, sebenarnya itulah perlunya kita menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Betul. Kalau kita tidak bisa menguasai Alkitab, kebetulan saya nulis buku 700 halaman ya. Jadi saya menguasai nubuatan tentang 12 suku Israel yang akan terjadi nanti di hari yang akan datang. Jadi kalau Nandar mengatakan ada Muhammad di dalam Alkitab, betul ada. Adanya tapi bukan di Kidung Agung. Adanya dalam bentuk keturunan Ismail. Nah, menurut Kejadian 27, keturunan Ismail itu sudah disahkan untuk menjadi hamba untuk Israel sampai selama-lamanya. Jadi sudah ditetapkan, sudah dilegalisir bahwa keturunan Ismail itu harus menjadi hamba untuk Israel itu sampai selama-lamanya, dan ini udah vonis mati.
Ini udah nggak bisa diganggu gugat sampai kapanpun. Jadi kalau dibilang apakah ada Muhammad di dalam Alkitab? Ada, tapi bentuk bukan dalam bentuk tulisan nama Muhammad, karena Muhammad itu kan keturunan Ismail. Nah, Ismail ini dan seluruh keturunannya sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi hamba bagi Bang Duga, Israel. Bang Duga, saya lagi di luar, gak bisa buka data. Setauku dari kata Ahmad, yaitu Nabi Muhammad itu ada di Hagai ya. Saya lagi di jalan di lampu merah, gak bisa buka data. Di Hagai. Hagai berapa biar saya buka Hagai? Ya. Begini maksudnya itu, Luga. Sebentar dulu, Pak. Jangan dipotong dulu saya bicara. Jangan dipotong dulu saya bicara. Oke, ayolah. Ya, Itu jangan ada yang motong. Nanti saya marah ini. Kidung Agung 5 ayat 16, oke? Bisa diam dulu nggak? Dengarkan dulu saya. Bisa diam dulu nggak? Sebentar. Tidak masuk akal yang kau sampaikan tadi itu. Saya belum bicara ini saya langsung Di situ dipotong. ada Sebentar kata dulu. makmat, dengarkan. Ada di situ ada kata makmat yang artinya menarik, ya oke? Itu. Jadi kalau dibawa ke terjemahan bahasa Inggrisnya itu lovely. Nah, itu mereka memaksakan kata makmat itu adalah nama beliau. Oke? Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain di 1 Raja-Raja 20 ayat 6, di Ratapan 1 ayat 1, itu tidak masuk akal gitu loh. Jadi mereka memaksakan satu ayat itu untuk mencocok-cocokkan bahwa itu namanya beliau gitu. Kalau Bapak menjawab seperti itu, Pak ya. Kalau Bapak menjawab seperti itu Bapak nanti digulung sama si Nandar, Pak. Jawaban kayak gitu tuh digulung habis, nanti Bapak diputar-putar nanti. Saya sudah sering dengan Nandar dan dia tidak bisa menjawab. Nandar itu sudah sering saya banting. Itu udah habis saya bikin. Saya udah tamat dengan dia. Coba tunjukkan nama Kau beliau di susah mana. kali kau diajar. Tunjukkan nama beliau di mana. Kau sekarang yang kau lawan saya sekarang. Tunjukkan. Tadi kau mengatakan sesama Kristen kau jangan melawan. Sekarang kau lawan. Oke, tunjukkan. Di mana ada nama beliau? Tunjukkan. Aku aja bicara kau potong kok. Apa bedanya kau sama yang tadi? Samanya kau. Tunjukkan di mana? Di ayat berapa? Tunjukkan. Tadi kamu bilang ada toh? Tunjukkan di ayat. Sekarang kau diam. Oke, tunjukkan ya. Sekarang kau diam. Orang lagi bicara kau potong-potong. Kau diam dulu. Orang saya lagi ngejelasin. Ketika aku udah berbicara kan langsung casting karena kena. Kalau kau jawab begitu sama si Nandar, kau nanti digulung-gulung, kau dilipat-lipat sama si Nandar. Aku kenal si Nandar, aku udah sering ketemu sama si Nandar. Kau belum pernah ketemu sama si Nandar. Jadi kalau dikasih tahu diam dulu. Ada nama beliau di situ, tunjukkan. Nanti kita lihat ke teks aslinya ya. Bukan begitu, begini loh, aku kan ngasih tahu nih kepada audiens cara kita berdebat. Kalau kamu menjawab pertanyaan si Nandar, itu kau dilipat sama dia. Jadi kita larinya jangan ke situ. Kalau ke situ, justru karena jadi dia punya dia tidak bisa berdebat dengan saya. Coba kamu tunjukkan yang jangan kamu tadi. Kita mau didikte sama lawan. Ya, kalau kita berdebat mau didikte sama lawan, akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Kau diajarin susah sih, kalau kau nggak mau diajarin ya udahlah. Tunjukkan saja yang kamu bilang tadi, ayat mana dia ada namanya, ayo. Jadi gini, kalau ada lawan kita bertanya, ada nggak nama Muhammad di dalam Alkitab? Ya bilang aja ada. Tapi bukan dalam bentuk sebuah nama, tapi nasibnya. Karena Muhammad ini kan keturunan Ismail. Kamu salah kalau bikin. Nah, nubuat tentang keturunan. Salah. Kamu nggak cocok jadi nabi kalau penjelasanmu salah. Aku ini udah debat internasional, kau ngajarin aku pula. Udahlah kalau kamu jawab apa? Kali kau. Ditanya udah susah kali kau diajarin, kalau kau mau jalan sendiri ya terserah kau. Itu namanya ada marga manurung nggak dalam kitab? Ada. Kau bilang. Tapi iya, kalau kau menjawab dengan seperti itu, menurut pendapatku ya, aku kan sudah debater senior nih, udah melalang buana di dunia debat. Ya, kalau kamu menjawab pertanyaannya si Nandar, justru kau terjerat dengan pertanyaannya dia. Itu kan pertanyaan pancingan. Itu kunasihatkan kau. Ayo jelasin. Tapi kalau kau nggak mau menerima nasihat, terserah. Ayolah, Lai. Kembalikan ke silakan. Ada nggak namanya beliau di ayat? Itu yang ditanyakan. Kalau nggak ada, bilang pertanyaan itu jebakan. Kalau kita tanya, kita terjerat. Kita jangan sembarang jawab. Itu pertanyaan jebakan. Kalau kamu bilang ada, kau disetir itu namanya. Kalau kamu bilang ada, kamu tunjukkan. Ketika kita ditanya oleh lawan, jangan langsung jawab karena pertanyaan itu mengandung jebakan. Kalau jadi nabi harus jujur, nggak boleh berbelit-belit jadi nabi.
Bukan, ini berdebat. Nabi itu kerjanya bernubuat, beda lagi. Jadi kau nggak ngerti, berdebat itu bukan bernubuat. Ayo jelasin. Berdebat itu strategi. Ketika lawan bertanya, kita jawab, kita yang mati. Nah, makanya kita harus ambil alih arah perdebatan supaya dia bisa ngerti. Tujuan kita kan memberikan pengertian who is Muhammad. Ada laptopmu nggak tidak? Lu malah diajarin sama kita, makanya kita gua udah belajar bilang sama-sama ya. lu kalau dengan cara seperti itu, Kita belajar sama-sama. mohon maaf nih ya, aku kasih tahu. Ya, kalau kamu dalam memakai seperti itu, kondisi kita cuma lemah jadinya. Akhirnya nggak salah sih. Kau lovely apalah nggak salah, tapi harusnya kau mukul dalam hitungan 10 detik, ini hanya mukulnya hanya 10 jam gitu loh. Aku kan sudah pengalaman debat sama yang kayak begitu-gituan. Oke, ayo Lale, saya dengar Le. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, apakah ada Muhammad dalam Alkitab? Jawab ada. Mana Bang Luga ayatnya? Muhammad itu adalah dan Ismail itu adalah istri kedua dari Abraham, dan Tuhan mengusir si Hagar, dan Tuhan mengatakan bahwa keturunannya si Hagar itu sudah ditetapkan untuk menjadi hamba bagi Israel. Itu di Kejadian 27. Nah, artinya bahwa ngapain kita berbicara keturunan hamba kita harus membahas keturunan bos. Kita kan mau kaya, bukan mau miskin. Makanya kita harus bahas siapa itu penguasanya. Siapa penguasanya? Yehuda, Kejadian 49. Nah, kalau udah kita tahu penguasanya Yehuda, penguasa dunia yang ditetapkan Tuhan, ngapain lagi kita ngurusin keturunan hamba? Kan nggak ada gunanya. Jadi perlu kita bahas. Jadi Muhammad itu dia adalah keturunan Ismail. Ismail adalah istri keduanya Abraham, bukan istri pertama. Nggak dapat warisan dia. Nah, yang dapat warisan itu adalah Ishak. Makanya sampai hari ini Ishak diberkatin, karena warisan itu jatuh ke dia semua. Itu kan dalam bentuk nubuatan. Nah, di Kejadian pasal 25, Abraham memberikan seluruh kekayaannya kepada Ishak, tapi kepada Ismail cuma pemberian, uang kerohiman doang. Makanya miskin. Sementara Israel itu kaya raya, berkelimpahan. Kita mau ikut mana? Ikut Israel atau ikut Ismail? Oh, kalau gue ikut Israel, ngapain gue ikut istri kedua? Gue mau ikut istri pertama lah. Gue udah susah, masa gue mau ikut? Begitu cara mainnya. Jadi nggak perlu, itu nggak akan ditanya lagi sama kamu. Tapi kalau kamu jawab lovely, ditanya habis, dicuci sampai mati. Jadi itu saran dari saya ya. Tapi kalau nggak diterima juga itu. Tapi Anda pernah tanya Billy gak? Kristen itu keturunan Israel nggak? Kata dia tidak, nggak dianggap sebagai keturunan Israel. Gimana itu gak? Si Billy Yahudi itu bilangnya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi begini, keturunan Israel ini sebenarnya makna rohani. Ketika lo percaya Tuhan Yesus, lo seperti Abraham dan Ishak. Ketika lo menolak Tuhan, lo seperti Ismail. Jadi ini merupakan suatu simbol sebenarnya. Kalau lo percaya Tuhan yang benar, lo seperti Ishak. Ketika lo tidak percaya Tuhan, lo seperti Ismail nasibnya. Jadi kita ini adalah Israel rohani. Berarti nasibnya gimana dong kalau Yahudi? Apa? Yahudi kan sebagian besar kan nggak percaya sama Yesus. Jadi, makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah seperti Hagar yang ada di padang gurun, yang hidup dalam perhambaan oleh dosa. Karena belum ditebus dosanya, jadi dia diperhamba oleh dosa. Makanya dia hidup seperti Hagar yang menjadi hamba di rumah bangsa pilihan loh, gak? Yahudi itu bangsa pilihan ini bukan dari segi darah, bro. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan dari batu ini Tuhan bisa menjadikan keturunan Abraham. Jadi jangan lo merasa karena lo darah Israel lo udah merasa hebat, karena Tuhan tidak melihat darah Israelnya, tapi ketaatan lo sama firman Tuhan, gitu loh. Jadi orang Yahudi sekarang darahnya betul darah Israel, tapi rohnya itu nggak ada Roh Kudus. Jadi sebenarnya mereka adalah Ismail rohani.
Darahnya darah Yahudi, spiritnya spirit Ismail. Tapi kalau orang Kristen, badannya darah bangsa-bangsa atau darah Gentiles, tapi rohnya roh Ishak. Makanya ada istilah Israel rohani. Jadi yang dibahas dalam Alkitab itu adalah hidup anak dari roh, bukan anak dari daging. Jadi menilainya begitu. Jadi kalau dibilang, oh kami kan orang Yahudi, iya loh orang Yahudi itu dulu itu cuma dijadikan simbol di dalam perjanjian lama. Ketika masuk dalam perjanjian lama itu nggak berlaku lagi. Karena yang Yesusnya sudah datang. Ketika lo percaya Yesus, lo diberikan roh. Lo mau Yahudi kayak kalau lo nggak percaya Yesus, lo tetap Ismail di mata Tuhan. Jadi gitu. Jadi Ismail dan Ishak ini adalah lambang kehidupan manusia, orang-orang yang akan selamat dan yang tidak selamat. Gitu. Jadi makanya jangan mau kita Yahudi bilangnya nggak ada. Aku pernah tanya Billy, nggak ada itu Ben. Israel rohani itu nggak ada. Yang ada ya Bani Israel itu. Dan mereka nggak percaya sama Yesus itu. Saya tambah satu Luka ayatnya Luka. Iya. Itu udah ada di dalam Roma 9 ayat 6 itu. Kan deritanya dia. Orang kalau menderita, dia curhat sama kita, itu kan tetap deritanya dia. Itu urusan lo. Tapi faktanya lo lihat, orang Yahudi sekarang yang nolong siapa? Amerika. Makan dari Amerika. Makan dari Inggris. Luga, saya tambahkan itu yang di Roma 9 ayat 6 itu. Akan tetapi firman Allah tidak akan gagal. Sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ayat 7-nya. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Nah, jadi yang disebut keturunan Abraham itu adalah yang berasal dari Ishak gitu. Itu yang kau maksud Luga toh? Artinya bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman itu mengandung janji. Jadi saat aku datang. Nah, itu berarti nggak ada Israel rohani itu gak kalau dari ayat itu. Itu maksudnya. Jadi gini, di dalam Roma 9 apa ya? Gimana nih? Roma 9 ayat 30 nih, bahwa bangsa yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum itu tidaklah sampai kepada hukum itu. Itu maksudnya. Karena orang Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Karena perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Begitu, bagaimana Luga? Betul tidak? Tapi kan artinya ayat itu mengatakan ada Israel rohani itu, karena yang disebut Israel kan keturunan Yakub tadi. Sebentar, begini loh, maksudnya Israel rohani begini, kan Yesus kan berkata, anak yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, melainkan dari roh, Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus, dia sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberikan Roh Kudus. Tetapi orang-orang Yahudi yang darah Yahudi asli, tulen, tapi kan mereka menolak Yesus, menolak Tuhan itu sendiri. Jadi walaupun mereka darah Israel, tapi karena mereka menolak pencipta mereka tidak mendapatkan Roh Kudus. Itulah jatuhnya Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka ini adalah Ismail, sama seperti Hagar dan anaknya. Mereka hidup dalam perhambaan. Jadi orang-orang Yahudi seperti ini itu seperti Ismail nasibnya, yang hidup dalam perhambaan. Seperti orang Yahudi sekarang, rabi-rabi, ya kan, di setiap hari disiksa sama Palestina, kan itu kan susah kehidupannya. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi lo lihat orang Amerika, hidup yang paling bahagia di alam semesta ini tuh orang Amerika, Inggris nggak ada lagi. Musuh nggak pernah, yang jajah nggak pernah ada. Udah tinggi, ganteng, putih, kaya, 100 orang terkaya di dunia itu semua dari Amerika. Makanya Israel dibombardir sama Hamas, yang bantu siapa? Amerika. Amerika itu siapa? Anaknya Tuhan Yesus, bukan anaknya Rabi. Jadi makanya Amerika itu adalah anak Israel rohani. Tapi kalau ya Israel sekarang itu adalah Israel jasmani, tapi nasibnya seperti si Hagar dan Ismail yang hidup dalam perhambaan dibuang ke padang gurun. Benar itu Luga, benar. Saya tambah sedikit Luga. Jadi ada anggapan dari teman-teman kita Muslim bahwa katanya kita ini diludahi sama orang Yahudi. Itu hal yang salah. Nah,
kita sudah lama berdamai dengan Israel. Justru kita yang membantu Israel. Tanpa kita, dia tidak akan bisa merebut tanah itu. Betul tidak, Luga? Betul. Yang memberikan kemerdekaan kepada Israel siapa sih? Inggris kan sama Amerika Serikat. Jadi kalau Rabi, katakanlah Rabi ngeludah depan gua panggil di sini, si Ucok, gua bilang, lu kalau nggak ditolong sama Amerika, sama agama Kristen, mati lo, gua gituin, pasti diam tuh Rabi. Tapi karena nggak ada yang berani ngomong, ngeludah lah mereka. Makanya dicari orang berani. Kalau gua sama Rabi, gua tempeleng buncungnya. Kemarin benar. itu yang video lu aja yang ngasih makan kita. Berapa waktu lalu kan diludahin itu. Enggak, itu memang ada. Iya diludahin karena yang diludahin orang Katolik. Coba yang diludahin depan gua. Kalau yang diludahin gua panggil lu duduk sini. Fanatik gitu. Tapi secara kenegaraan tergantung hubungan internasional. Kalau lo juga Kristen tolol ya lu diludahin. Tidak, itu karena oknum kalau saja kita itu. diludahin kita nginjilin. Sebentar bang. Kalau misalnya gue diludahin ya. Dengar statement MIM nggak? Tadi dia bilang apa? Saya jadi berteman dengan Luga ini ya. Ada itu hotnya. Tadi dia. Kok saya jadi berteman dengan Luga? Coba dibaca Hagai berapa biar kita buka. Iya. Luga, besok aja sama Natali, dia harus dari laptop karena harus ngetik nomor yang ada di Bible kan nggak bisa pakai nomor, di HP juga nggak bisa, dia harus dari laptop. Natali yang ada laptop, nanti dia kan ada nomor tuh keluar nanti 5301 202 gitu, dia ada nomor. Besok gue tunjukin besok. Oke. Luga, saya tambah dua ayat tentang Israel ya. Yang itu di Roma 10 ayat 20. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Yang ke-21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa-bangsa yang tidak taat dan membantah. Itulah tentang Israel. Tapi statement para rabi, aneh baca ya, banyak statement para rabi. Salah satunya Rabi Tovia Singer itu mengatakan bahwa Kristen itu idolatri, penyembah berhala, malahan dia bilang. Iya, karena rabinya belum ketemu gua. Rabi Tovia Singer ketemu gua dipeluk-peluk sama dia karena udah gua tempeleng dia. Kapan lu tempeleng Rabi Tovia? Itu Rabi Tovia Singer. Tovia Singer nih. Dengerin ya. Di hotel Cita Jakarta, si Billy kasih undangan ke gua. Luga lo datang. Gua bayarin kata si Billy. Oke, gua datang. Ke Rabi Tovia Singer. Tergantung Kristen yang bagaimana. Kalau Kristen yang diludahin di Israel itu ya mungkin dia Kristen abal-abal. Kalau gue diludahin gue suruh duduk, kamu sini dulu, kamu ngapain ngeludahin saya, ya kan? Oh kamu kafir, lo kalau nggak dibantu sama Amerika lo mampus lo, gue gituin. Dia pasti sadar digituin. Nasi Billy aja gue gituin, diam kok. Tanpa kita dia tidak akan bisa jadi negara sendiri itu. Jadi iya, dia tapi ada oknum-oknum yang berarti siapa? Ini sering lihat baik di YouTube, di itu statementnya, bukan cuma Rabi Tovia Singer, banyak sih. Makanya jadilah Kristen pemberani, bukan idolatri, penyembah dia bilangnya. Tanpa negara-negara ya Kristen ini kan banyak dia akan mampus di sana. Tapi karena memang ada tertulis dalam kitab itu, siapa yang memberkati bangsa Israel dia akan terberkati, siapa yang mengutuk dia akan terkutuk. Nah itu yang ayat itu yang membuat kita. Nah kalau itu berlaku. Makanya kalian kalau tidak tahu masalah Palestina jangan dikutuk, diam aja, berdoa. Loh, karena itu kan si MYM lo beginilah dulu ya, ngomong ya. Pendeta MYM denger nggak? Ya lo diam dulu, gue ngomong dulu. Apa? Itu orang gila udah dah. Jangan lo ceritain orang gila sama gua. Iya, dia bilang orang gila jangan diceritain. Malas Kristen gua. yang membela Israel itu goblok. Ya, karena dia yang mereka yang membunuh Yesus, ngapain dibela-bela mereka yang ngejar-ngejar para murid gitu katanya MYM.
Iya, mungkin sekarang lo diam dulu ya. Sekarang lo diam dulu. itu. Sekarang lo diam dulu ya. Sekarang gua tanya, si Hesti ini kan punya tanah kan si Terus aku izin Hesti. turun dulu Lalu ya. Sebentar ya, aku izin turun ya. Binsar mau kemana Binsar? si Hesti kan punya tanah. Mau Terus di tanahnya si Hesti gua bangun gereja. Marah nggak Hestinya? Marah kan? Di tanahnya Hesti gue bangun gereja. Pasti Hesti, lo ini kan tanah gue, ngapain lo bangun gereja di sini? Ya sama, itu kan sinagoganya Yahudi. Lo bangun masjid, ya marah lah mereka. Di tanah mereka lo bangun masjid. Harusnya kalau lo bangun masjid, lo bangun di Arab, jangan dibangun di Israel. Itu tanahnya mereka. Itu masalahnya kan. Jangan bangun masjid di tanah orang. Kalau mau bangun masjid, beli tanah, lo bangun masjid segede-gedenya di sono. Terus Nah ini MEM itu gimana, di Kak? rumah ibu MM orang gila. Loh, pendeta loh dia. Calon dokter itu dari dia orang Cambridge gila. loh. Pendeta juga gila. Itu kekesalannya itu. Ya, dia udah gila masalah. Siapa yang berani? Sejarahnya. Sebentar dulu ya. Bentar. Kan katanya harus tahu sejarah. Ya sejarahnya Tuhan itu sampai membunuh Firaun loh demi buat ngasih tanah. Sampai laut dibelah loh demi ngasih tanah. Pas giliran udah nyampe ke tanahnya, yang punya tanah ngomong, ini tanah nenek moyang kami katanya. Dia ngomong sama Tuhan. Kata Tuhan begini, Ucok, ini yang nyitain gua, bukan nenek moyang lu, bajigur, kata Tuhan. Ini tanah yang nyitain gua, bukan nenek moyang lu. Nah, gua pengen kasih ke Israel. Suka-suka gua dong, kata Tuhan. Nah, ketika tanah yang dikasih ke Israel, datang orang Muslim. Katanya Kristen kalau misalnya kita pakai salib nih di tembok ratapan. Wah, gimana Bil kira-kira kalau misalnya ada yang pakai salib, tanda salib di tembok ratapan? Wah, bisa digambarin itu, Ben. Coba aja kalau ada yang berani. Ya, emang sampai segitunya itu kan tergantung lo pintar apa tolol. Lo bisa berdebat apa enggak. Kalau gua mau pakai salib kalau gua digampar, ya gua debatin dia. Gua ajak debat terbuka. Jangan cuma lo ngomong-ngomong, kita ajak debat terbuka. Ya kan, karena bagaimanapun Israel itu juga bantuan Amerika sama Inggris. Inggris itu Kristen, bukan Yahudi. Bukan Muslim Inggrisnya. Jadi Inggris itu Kristen. Kok kasihan nggak ya nasib Kristen di Israel nggak ya? Katanya juga tertindas juga ya. Kenapa ya? Itu bentuk dari itu hal biasa. konsekuensi. Jadi gini, intinya begini ya, kembali. Ben, lo diam dulu sebentar ya. Lo diam dulu sebentar. Jadi ini saran buat Muslim, kalau lo mau bangun masjid, jangan bangun di tanah orang. Apalagi lo tiban sinagoga mereka, lo tiban masjid ya. Udah tahu itu tempat ibadah mereka, lo tiban masjid Al-Aqsa, yang ngamuk lah mereka. Harusnya lo pindahin pindahin ke Arab. Kan? Jadi masalah juga toh.